Perkenalkan, nama saya Yumiati Anda. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 2C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme interaksi antigen antibodi. Yang pertama, definisi antigen dan antibodi. Yang pertama, antigen. Antigen adalah molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit. Tidak harus membangkitkan respon imun. Imunogen adalah molekul yang membangkitkan respon imun. Hapten adalah molekul berukuran kecil, tidak imunogenik, dapat bereaksi dengan antibodi yang timbul akibat stimulasi hapten bersangkutan yang terikat molekul karier, sedangkan epitop adalah bagian antigen yang bereaksi dengan antibodi. Yang kedua, antibodi. Antibodi atau imunoglobulin adalah molekul yang disintesis oleh sel B atau sel plasma bentuk soluble dari reseptor antigen pada sel B. Membran imunoglobulin merupakan reseptor antigen pada permukaan sel B. Secara fungsional, antibodi adalah molekul yang dapat bereaksi dengan antigen, sedangkan paraptop adalah bagian antibodi yang bereaksi dengan antigen. Antibodi mempunyai struktur dasar yang sama, terdiri atas fragmen Fab yang mengikat antigen dan Fc yang berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem imun yang mempunyai reseptor Fc berbentuk huruf Y tersusun atas dua rantai berat atau heavy chain dan dua rantai ringan atau line chain yang dihubungkan dengan jembatan sulfida SS. Heavy chain mempunyai berat molekul 50.000 Dalton, sedangkan light chain mempunyai berat molekul 25.000 Dalton. Ada 5 jenis antibodi, yaitu IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgG. Antibodi dapat ditreatment oleh enzim papain dan pepsin. Jika antibodi ditreatment oleh enzim papain, maka akan pecah menjadi dua Fab dan Fc. Sedangkan jika ditreatment oleh enzim pepsin, maka akan pecah menjadi Fab2 dan fragmen minor. IgM antibodi yang pertama terbentuk setelah bertemu antigen. IgM muncul setelah 4-5 hari setelah terpapar. IgM jumlahnya banyak. IgM berkurang dan lenyap 10-11 hari setelah terpapar. IgG merupakan tulang punggung sistem kebal humoral. IgG timbul setelah IgM. IgG lebih kecil daripada IgM. IgG diproduksi lebih besar daripada IgM. IgG dibentuk 5 hari setelah terpapar. IgG mencapai puncak 2-3 minggu setelah terpapar, kemudian turun secara perlahan. IgG serum diambil 2-3 minggu setelah vaksinasi atau setelah proses penyembuhan karena infeksi alam guna mengetahui titer antibodi. IgG pengambilan serum 1-2 hari sesudah vaksinasi. Titer antibodi masih terlalu rendah. IgA bentuk sekretory terdapat di mata, saluran pernapasan, saluran pencernaan, terdiri dari 2-3 tempat pengikat antigen. IgA dihasilkan oleh sel mukosa. IgA hanya sedikit memberi perlindungan terhadap antigen yang masuk secara intramuskuler atau intravena. IgA perlindungan yang besar terhadap antigen yang masuk melalui saluran pencernaan dan pernapasan. IgD fungsi utamanya adalah reseptor antigen atau dengan kata lain sebagai pengenalan antigen oleh sel B. IgE berperan dalam peristiwa alergi, juga membantu dalam
Interaksi antigen-antibodi. Reaksi antigen-antibodi dalam serum secara in vitro disebut serologi. Sebagai contoh penggunaan serologi adalah untuk identifikasi dan klasifikasi antigen pada serotyping pada variasi mikroorganisme menggunakan antisera spesifik. Interaksi antigen-antibodi menghasilkan variasi presipitasi jika antigen soluble, aglutinasi jika antigen partikulat, dan aktivasi komplemen. Interaksi antigen-antibodi dibagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi antigen-antibodi primer, dan yang kedua, interaksi antigen-antibodi sekunder. Interaksi antigen primer antara antigen dengan antibodi bukan ikatan kovalen tetapi kekuatan van der Waals, kekuatan elektrostak, dan kekuatan hidrofobik diperlukan untuk menutup rapat antara epitop dan antibodi yang kadang-kadang berbeda antara kunci dengan gembok. Karena energi rendah pada interaksi antigen-antibodi, maka kompleks antigen-antibodi dapat dipecah oleh tinggi atau rendah dari pH, tinggi konsentrasi garam, atau oleh ion kaontropik seperti cyanat, di mana interfere ikatan hidrogen pada molekul air. Interaksi antigen-antibodi sekunder. Interaksi antigen-antibodi sekunder dapat mengakibatkan presipitasi atau aglutinasi. Reaksi antigen-antibodi dapat terjadi langsung, tetapi kadang-kadang reaksi baru terjadi apabila ada komplemen. Apabila antigen yang ada dalam bagian direaksikan dengan antibodi spesifik, akan berbentuk kompleks antigen-antibodi yang besar sehingga kompleks mengendap dan terjadi presipitasi. Bila antigen itu terikat pada suatu partikel, misalnya partikel lateks, kuman, eritrosit, maupun partikel lain, maka interaksi antigen-antibodi tersebut menyebabkan terjadinya gumpalan atau aglutinasi. Interaksi antigen-antibodi sekunder merupakan dasar berbagai jenis teknik uji in vitro, misalnya teknik imunodifusi, aglutinasi lateks, hemaglutinasi, uji fiksasi komplemen, turbidimetri, nivelometri, dan lain-lain. Pada gambar 4 dijelaskan bahwa jika antigen univalen uniterminan berikatan dengan antibodi spesifik, maka akan terjadi ikatan tetapi terjadi ikatan silang. Pada gambar 4 dijelaskan bahwa jika antigen multivalen uniterminan berikatan dengan antibodi spesifik, maka akan terjadi kompleks ikatan silang. Pada gambar 5 dijelaskan bahwa jika antigen multivalen uniterminan berikatan dengan antibodi spesifik pada bagian FAB, maka akan terjadi ikatan tetapi tidak terjadi ikatan silang. Pada gambar 5 dijelaskan bahwa jika antigen multivalen uniterminan berikatan dengan antibodi spesifik pada bagian FAB2, maka akan terjadi kompleks ikatan silang.